Kita mulai kebaktian saat ini dengan bersaat teduh. Kebaktian Minggu 31 Mei 2020 Gereja Kristen Pasundan dalam rangka merayakan Minggu Pentakosta dengan tema mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Mari kita awali kebaktian ini dengan menyanyikan KJ 18 ayat 1 sampai dengan 2. Kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 33 dan Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kau
bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami jemaatmu GKP Cimuning datang ke hadiratmu, mengucapkan syukur atas waktu yang Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, anugerahkanlah roh-Mu yang kudus bagi kami seluruh umat-Mu, agar kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kami, hari lepas hari. Dan kami dapat melakukan perintah Tuhan, yang Tuhan perintahkan buat umat-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, atas campur tangan-Mu kami boleh beribadah pada saat ini. Berkati kami semuanya Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan berikan kami pengertian-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Hukum Allah. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayatnya yang 14 sampai dengan 16. Yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Mari kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati
dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Pemberitaan anugerah pengampunan. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-14 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Pentakosta hari ini, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dengan segala kerendahan hati kami memohon bimbingan Roh Kudus atas kami sekalian yang hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, serta pengetahuan, agar kami memperoleh pengertian yang benar akan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan juga yang mengurapinya, dan memampukannya agar ia dapat dengan bijaksana menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Begini bunyi firman-Nya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri,
dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan baik dalam masa sulit saat ini. Tema khotbah dalam Minggu Pentakosta yaitu mengikut Yesus dan mengembalakan kawanan dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan untuk umat untuk segera dapat mengadakan kebaktian di gedung gereja semakin besar. Setelah 3 bulan kurang lebih lamanya, umat kita semua mengadakan kegiatan kebaktian di rumah masing-masing. Berbagai informasi yang mengarah kepada kemungkinan akan segera berakhirnya PSBB dan terbukanya kembali roda perekonomian serta rumah-rumah ibadah dalam etos baru new normal semakin memperkuat keinginan umat untuk kembali melakukan kebaktian di gedung gereja. Walaupun kita bersama-sama tahu bahwa peningkatan angka positif COVID-19 secara nasional masih terus meningkat saat ini. Lalu apa yang mendasari kerinduan dan semangat umat untuk kembali beribadah di gedung gereja di masa pandemi virus COVID-19 saat ini? Apakah karena kerinduan umat kepada Tuhan? Atau apakah karena kerinduan umat untuk bertemu dengan sesama anggota jemaat yang lain dan dapat melihat gereja lagi? Bisa juga jawabannya karena kedua-duanya. Hal itu tentu wajar kita rasakan saat ini. Kerinduan tersebut tentu tidak muncul begitu saja. Rasa cinta dan kasih yang dimiliki umat kepada Tuhan dan gereja membuat umat semakin merasakan kebutuhan untuk segera berjumpa dalam ibadah bersama di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sabar dulu ya. Masih ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan secara bijak. Dan persiapan-persiapan yang matang tentunya untuk merealisasikan kerinduan kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita sepakat menjawab bahwa kerinduan kita untuk beribadah kembali di gedung gereja adalah karena cinta atau kasih kita kepada Tuhan dan sesama, tentu saya yakin bahwa kita semua tahu apa makna pernyataan kita itu. Rasanya saya tidak perlu bertanya hingga 3 kali untuk memastikan bahwa saudara-saudari mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama. Kasih yang kita miliki kepada Tuhan Yesus mestilah disertai dengan kesediaan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya sampai ke gedung gereja dalam ibadah kita, tetapi siap sedia menerima tugas pengutusan menjadi gembala domba-dombanya dimanapun kita berada. Oleh karena itu tidak cukup bagi kita mengasihinya hanya dengan berdiam diri saja.
Tugas mengembalakan domba-dombanya menjadi satu kesatuan dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Tugas yang berisi tindakan yang nyata untuk saling mengasihi, melayani, merawat, memelihara, dan memberi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop Alkitab yang kita baca hari ini, Petrus mendapatkan pertanyaan dari Yesus tentang kesungguhannya mengasihi Yesus. Pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada Petrus itu mengarahkannya untuk melihat ke kedalaman hatinya tentang Yesus bagi dirinya. Kalau mengingat peristiwa beberapa waktu sebelumnya, ketika Petrus pernah menyangkal bahwa ia adalah muridnya, tentu pertanyaan ini akan sulit untuk dijawab. Ya, bagi kita saat ini pertanyaan yang sebanyak 3 kali untuk topik yang sama sepertinya mengandung sebuah keraguan-raguan. Maka wajarlah bahwa Petrus bersedih hati mendengarkan pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya itu. Tetapi bukan seperti itu maksud Yesus. Yesus ingin menyampaikan pesan agar Petrus sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengikuti teladannya dan pengorbanan kasihnya kepada manusia. Kasih dari Tuhan yang telah menyelamatkan manusia. Ia yang telah datang ke dunia ini menggenapi isi kitab suci, disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, penjelasan tentang bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah menguatkan pemahaman tentang tugas pengutusan yang diberikan Yesus kepada Petrus untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukannya tanpa keraguan, supaya ia dapat menggembalakan domba-domba Kristus sama seperti Yesus Kristus menggembalakan umat manusia dengan kasih-Nya. Penggembalaan yang membawa kepada pertumbuhan iman dan kasih yang sejati kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Secara tidak langsung tersirat juga bahwa ada resiko, memang resiko yang besar yang akan ditanggungnya sebagai pengikut Yesus. Tetapi kesetiaannya untuk terus melakukan tugas mengembalakan domba-domba Kristus menjadi perbuatan yang dipandang memuliakan Allah. Ajakan untuk mengikut Tuhan Yesus dilakukannya dengan kasih yang sejati dan komitmen kesetiaan, walaupun ia harus menderita sama yang seperti Yesus alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi saat ini, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk terus melaksanakan tugas panggilan kita, menggembalakan domba-domba Kristus. Tantangan dan resiko yang kita hadapi yang berat dalam upaya menjalankan tugas mewartakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Namun kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesungguh-sungguhan kasih kita kepadanya diuji melalui ibadah dan pelayanan yang kita lakukan bagi sesama. Tujuan kita sebagai gereja pada saat ini bukanlah hanya sampai dapat melaksanakan kembali kebaktian di gereja, tapi agar kita dapat melakukan tugas pengembalaan lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh. Gereja diharapkan dapat memberi inspirasi dalam kondisi sulit dan penuh ketidakpastian saat ini, memberikan kekuatan, penghiburan, saling melayani yang dapat membuahkan kasih di dalam kehidupan persekutuan. Gereja juga diajak pada saat ini untuk menyikapi realitas hidup baru dalam tatanan new normal, atau yang saya bahasakan dengan kenormalan baru dalam segala aspek pelayanannya, yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan.
Saat ini kita perlu mempertimbangkan dan belajar lebih lagi, sehingga pelayanan yang kita lakukan, sehingga ibadah yang kita lakukan akan terus dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kita dapat mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan segala situasi dan kondisi yang baru saat ini, yang disuasanai dengan pandemi virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, para murid menerima kepenuhan Roh Kudus. Mereka menerima kuasa dari Kristus untuk melakukan tugas panggilannya. Mereka dituntun untuk keluar dari keterisolasiannya, dari ketakutan mereka, dan memulai hidup baru sebagai pengikut Kristus yang telah menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing dan memampukan mereka untuk memberitakan kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus, melayani umat dan menggembalakan domba-dombanya, yang menguatkan mereka untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan ketika menjalankan tugas panggilannya tersebut. Saat ini kita pun dipanggil untuk menggunakan setiap karunia roh yang telah kita terima untuk maksud dan tujuan Allah itu, untuk menyatakan kebesaran kasih-Nya, menjaga domba-domba Allah agar tetap dalam kondisi yang sehat dan baik dalam situasi yang sulit dan prihatin saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak sekalian, keputusan untuk memulai kembali kebaktian di gereja, marilah kita lihat dalam kerangka pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya, sehingga apa yang kita lakukan nanti benar-benar dapat menjadi berkat bagi umat dan bagi banyak orang. Jangan sampai apa yang kita lakukan, yang dari kacamata kita mungkin kita memandang bahwa ini adalah kebutuhan kita, ini adalah kerinduan kita, ini adalah suatu hal yang kita harapkan terjadi pada saat ini, bisa berkumpul bersama-sama lagi. Tapi kita harus ingat juga bahwa ada kehidupan yang harus kita jaga, bahwa ada mereka yang harus tetap kita perhatikan kondisinya, baik kesehatan jasmani maupun juga kesehatan rohaninya. Kita diajak untuk memperhatikan sesama kita. Bukan hanya sekadar kita mau, ya kita melakukan saja. Ketika segala sesuatunya sudah terbuka dan kita dapat melakukannya, ya kita melakukannya. Tentu tidak seperti itu. Maka dari itu persiapan demi persiapan perlu kita lakukan juga. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal, sampai pada waktunya nanti kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di gereja. Namun satu hal yang perlu kita percaya, bahwa pada saat ini ketika kita boleh merayakan hari Pentakosta, kita percaya bahwa Roh Kudus juga dengan kasih karunia-Nya ada di dalam kita, memampukan kita untuk tetap berkarya dalam ruang-ruang rumah kita masing-masing, untuk tetap dapat memberikan kesaksian yang baik, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa bersama-sama menjaga kehidupan milik Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan, karuniakan bagi kita. Toh kita nggak mau juga bahwa orang-orang yang kita kasihi mendapatkan dampak yang lebih berat akibat pandemi virus corona saat ini. Olehnya marilah kita mempertimbangkan dengan baik. Kita memperhatikan segala bentuk protokol yang ada, dan dengan tetap menjaga kesehatan tubuh kita bersama-sama, menjaga perilaku hidup kita dengan kenormalan yang baru, tanpa harus mengurangi kasih satu dengan yang lainnya.
tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan kita. Tetapi kita diajak untuk bersama-sama meningkatkan semuanya itu dengan karunia Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi kita semua. Biarkanlah semangat Roh Kudus terus berembara dalam kehidupan kita, menjadi buah-buah berkat, kebaikan bagi sesama, sehingga hidup kita terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya di gedung gereja ini saja, tetapi dimanapun kita berada. Bahkan dalam keterisolasian kita saat ini, dalam keterbatasan kita saat ini, kita masih boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua masih bisa bersabar untuk sementara waktu. Bila mana waktunya tiba, kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita bersama-sama ke rumahnya, ke gedung gereja ini, untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan KJ 280 ayat pertama sampai dengan ketiga. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan yang Maha Kasih, Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kami semua dengan kasih dan anugerah melalui Roh-Mu yang kudus, yang membimbing dan mengarahkan kami untuk dapat melihat setiap karya besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus dapat bersaksi di dalam pelayanan hidup kami dan juga ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa, memohon kiranya Tuhan akan senantiasa memelihara hati iman kami, agar kami boleh senantiasa setia dalam melaksanakan tugas panggilan, menggembalakan domba-domba Kristus dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni, dengan kesungguh-sungguhan hati, sehingga diperoleh pertumbuhan iman, kedewasaan diri di dalam pengenalan kami akan kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus
akan senantiasa membimbing kami semua untuk menjadi berkat bagi sesama dengan segala karunia yang telah Engkau berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang telah memelihara kami hingga pada saat ini, kami bisa dipersatukan kembali di dalam ibadah ini. Walaupun saat ini ya Tuhan, situasi dan kondisi kami masih ada dalam masa-masa pandemi virus COVID-19, tapi Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, keluarga kami. Walaupun keterbatasan, walaupun kami juga mungkin mengalami kekurangan, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia memandang janji Tuhan dalam hidup ini, menyandarkan setiap pengharapan kami kepada kasih Kristus, sehingga hidup kami boleh senantiasa merasakan berkat pertolongan Tuhan. Kami hendak berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini. Untuk anggota jemaat-Mu, kami berdoa ya Tuhan bagi mereka. Tuhan yang melawat keberadaan mereka masing-masing ketika kami saat ini terbatas dalam perjumpaan. Tapi kami percaya Tuhan juga yang akan menguatkan dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih kembali dari setiap sakit penyakitnya. Baik dalam masa pemulihan Bapak Devi, Saudari Flo, Bapak Rudi Tampu Bolon, Ibu Ermani, Ibu Napi Tepulu, dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, yang juga dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang juga dalam pergumulan saat ini, Tuhan kami berdoa, kiranya juga Tuhan menyertai selalu dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi mereka, jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga mereka ya Tuhan tidak kehilangan pengharapan di dalam hidupnya, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru untuk bisa melalui ya Tuhan setiap penderitaan ataupun kesusahan yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami, para lansia. Tuhan juga memberkati mereka sekalian dalam keberadaan mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan. Tuhan yang senantiasa hadir melawat keberadaan mereka, menghibur dan menolong dalam segala apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini. Kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa mereka alami dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu, baik orang tua, suami atau istri. Tuhan berkati juga, berikan kesehatan, kekuatan, juga hikmat. Biarlah rezeki dari Tuhan melalui pekerjaan dan usaha boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Namun bagi mereka yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaannya, mungkin mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ataupun juga dalam kendala usaha-usahanya saat ini, Tuhan tolong, sehingga usahanya, pekerjaannya ya Tuhan dapat pulih kembali kondisinya. Mereka boleh mencari nafkah kembali bagi keluarga. Tuhan yang memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dalam masa pendidikannya. Tuhan juga berkati mereka sehingga dapat dilancarkan semuanya dengan baik. Kami percayakan masa depan mereka ya Tuhan di dalam pengasihan Bapa. Walaupun masa saat ini memengaruhi banyak hal dalam pendidikan juga,
Namun kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Baik juga yang masih kecil dalam masa pertumbuhannya, Tuhan yang senantiasa kiranya juga memberkati anak-anak kekasih kami. Baik yang sudah dewasa ya Tuhan, yang saat ini juga sedang bekerja atau kuliah, atau bahkan juga menantikan pasangan hidupnya, Tuhan juga berkati semuanya. Sehingga segala kerinduan itu, semuanya boleh berasal dari Tuhan saja. Dan kuasa kasih Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya apa yang kami kerjakan ke depannya Tuhan, dalam rangka juga meresponi setiap situasi dan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, Tuhan juga yang memberkatinya agar kami dapat hidup ya Tuhan dalam pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu. Untuk lingkungan masyarakat kami, pemerintahan setempat maupun juga pemerintahan pusat, mereka yang saat ini juga berjibaku ya Tuhan dalam upaya penanganan dampak COVID-19 saat ini, kiranya Tuhan memberkati juga agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga segenap lapisan masyarakat Indonesia dan bahkan dunia dapat berhasil. Bahkan kami percaya Tuhan akan menunjukkan bagi mereka yang telah Tuhan pakai untuk menemukan obat penawar antivirus bagi pandemi virus corona saat ini. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan. Seluruh doa dan harapan kami ini kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama dengan ini kami hendak menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam pembangunan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah
apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukanlah pengembalaan kepada domba-domba Kristus dengan segenap kasih dan komitmen, sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.